di global Asia mungkin Indonesia juga menjadi terbesar juga di antaranya. Tapi kembali kepada upstream sisi bisnis kita menjadi masih menjadi utama di dalam memberikan ketersediaan energi dalam bentuk konvensional, baik itu minyak maupun gas untuk kebutuhan energi nasional. Yang CCUS dan CCUS itu maksudnya ya? Dan termasuk juga green energy maupun net zero-nya kita lakukan dengan melakukan implementasi CCS maupun CCUS. Ini sudah masif kita lakukan. Yang CCUS maupun CCUS ada juga yang sudah menjadi bagian dari BK Migas kita. Jadi memang kita sudah jalankan bagian dari PUD yang kita lakukan. Dan ada juga yang sekarang kita sudah berbisnis kan di Asia Basin khusus CCS. Soal target Prabowo 1 juta barrel di 2009 kan tentu ini menjadi PR besar, terutama dari hulu migas. Tadi itu diungkapkan dari domestik sendiri 610, PHE hampir 500 ya Pak ya. Nah ini gimana Pak? Apakah target itu kira-kira hanya sebagai target belaka atau kira-kira gimana gambaran tantangan mencapai itu dari sisi hulu migas? Ya, dengan cita-cita pemerintah kita yang 1 juta barrel ya di 2029 atau 2030 itu kan kita bersama dengan SKK Migas kan, dalam hal ini SKK kan selaku koordinator kontrak production sharing, kita bersama mereka kan itu bersama SKK menuju arah yang sama. Di dalam kita istilahnya adalah RCPP kita itu arahnya untuk memberikan kontribusi bersama SKK untuk 1 juta barrel di 2029 atau mungkin 2030. Jadi alignment dengan yang dinyatakan dalam kebijakan pemerintah dan kita turun pada kita jalankan begitu. Soal mencari minyak non konvensional dan akuisisi di luar negeri, kira-kira untung dan ruginya seperti apa sih Pak Edi untuk mencapai 1 juta barrel tadi? Oh itu tentu kalau semua yang kita jalankan mesti harus ada rujukan visibility study-nya. Jadi semua yang sudah kita rencanakan dan akan kita jalankan mesti itu rujukannya menguntungkan kan. Ya, artinya bahwa secara kajian keekonomiannya, visibility study-nya mesti itu dalam koridor yang untung. Nah, termasuk MNK tadi. MNK itu kan lahan di Indonesia dan itu kan memang kita ingin jalankan menjadi sebuah WK wilayah kerja migas non konvensional. Dan di saat kita akan menjalankan itu sudah ada kajian visibility study-nya dalam bentuk FS maupun nantinya ke SKK dan bentuk PUD. Nah itu mesti harus visible, harus ekonomis. Ada penjajakan yang di luar negeri nggak Pak Edi? Soalnya kan ini kalau lihat dari cekungan-cekungan di lokal kan kayaknya nggak ada yang giant discovery ya. Kayaknya 1 juta barrel agak seperti ilusi, tanda kutip. Ya, bagian dari itu kan ada menuju 1 juta itu kan ada yang dari organik dan anorganik. Nah, organik kan kita bekerja di existing yang kita punya, termasuk juga tambahan-tambahan eksplorasi kan juga kita lakukan. Anorganik juga ada di antara sebagai on top dari existing, dari organik itu kita lakukan juga aktivitas-aktivitas anorganik itu. Oke Pak Edi, terima kasih.